Di Cina itu nggak ada ya, nggak ada namanya rapid test, nggak ada namanya tes massal ya. 3, 2, 1, on. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi saya Beng, kembali hadir di ngobrol sana sini. Kali ini saya mencoba untuk berbicara tentang COVID-19, tapi bukan di sini, tapi di Cina. Oh, di Cina loh ya. Dan kebetulan ada teman saya yang saat ini ada di Shanghai, Cina, dan saya akan menemui dia. Halo, Mr. Julianto. Halo Pak Bambang, apa kabar? Kediri, Alhamdulillah. Indonesia? Waduh, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa tahun nih di Cina ini? Saya di Cina, pertama kali ke Cina 2009. 2009, berarti udah lama. 2009, tapi waktu itu keluar masuk, maksudnya nggak stay terus-menerus ya. Setahun di Cina, setahun di Indonesia. Kalau di Shanghai, saya menetap continue di Shanghai mulai 2014. Oh, 2014. Sampai sekarang. Ya. Terus bidang apa yang ditangani saat ini yang di Cina ini? Saya bekerja di sebuah perusahaan Indonesia sebenarnya, tapi nggak saya sebut namanya, di bidang pulp and paper. Jadi perusahaan Indonesia, dia punya beberapa factory di Cina, head office di Shanghai. Oh gitu, oke. Apalagi sekarang kan dampak COVID-19, kenapa tadi saya pengen ngobrol masalah itu, salah satunya dengan perkembangan bisnis yang ada di sana juga, mungkin usaha yang ada di sana, itu dampaknya bagaimana ya? Untuk ya, secara global memang di Cina sendiri juga terjadi penurunan ya. Industri-industri juga menurun, terus bisnis restoran, hiburan juga apa lagi? Restoran yang pasti menurun. Tapi khusus untuk kertas, kertas justru peningkatannya banyak pada saat ini. Kayak kita ketahui di Amerika, di Eropa banyak pabrik yang tutup. Betul. Dan kita tahu kan di Amerika begitu wabah masuk Amerika, orang nyari kertas tisu nggak ada di sana. Sulit. Makanya kita justru kondisi seperti ini untuk perusahaan kami justru baik ya, permintaan kertas tisu banyak. Tapi untuk industri yang lain banyak juga yang berhenti ya, tutup atau nunggu kondisi yang baik ya. Tapi secara keseluruhan usaha di sana sudah pulih ya setelah COVID menyerang di Cina nih. Di Cina saat ini istilahnya sudah kembali normal ya. Kita sudah melewati masa new normal, sudah hampir selesai. Kita kembali ke normal seperti dulu. Jadi kehidupan kayak aktivitas bekerja sudah seperti biasa. Terus cuman kalau kita keluar tetap wajib pakai masker ya. Tapi physical distancing sudah hampir nggak ada. Jadi kayak di mal-mal, di pasar atau di mana itu, di kendaraan umum orang sudah apa istilahnya mepet ya, wis mepet seperti itu. Cuman harus pakai masker tetap. Nah, kita mungkin Anda yang sudah lama di sana, kita juga pengen tahu sekilas ceritanya pada saat masa COVID-19 itu menyerang di Cina, terus masa itu juga penanganan pemerintah di sana bagaimana, masyarakatnya bagaimana, sampai pada akhirnya juga sampai titik hari ini kondisinya sudah mulai pulih. Nah, ini kan juga ingin terjadi di Indonesia. Mungkin bisa menjadi sharing atau mungkin juga bisa menjadi sesuatu terhadap masyarakat, terutama di masyarakat kita sendiri. Oke, kita flashback ke belakang ya. Ya. Di Cina kita ketahui bahwa virus pertama kali terdeteksi itu tanggal 31 Desember. Ya. Itu terjadi di kota Wuhan ya, Wuhan di Provinsi Hubei. Itu baru 1, 2, terus mulai banyak itu kan sekitar 23, 22 Januari. Jadi terdeteksi awal tuh 1 Desember, 31 Desember, tapi orang masih seperti biasa. Begitu puncak, begitu Wuhan puncak, tanggal 23, Wuhan langsung, itu sudah ratusan, mungkin seribuan lebih ya, Wuhan pada tanggal 23 Januari, Wuhan langsung lockdown. Wuhan dan Provinsi Hubei
tanggal 23 Januari lockdown total. Tapi kota lain belum lockdown total, cuman mungkin kayak Indonesia, PSBB gitu ya. Tanggal 23 Januari semua harus stay at home. Stay at home, dan gini, stay at home di sini nggak kayak lockdown di Wuhan ya. Stay at home, cuman masih ada pergerakan orang dari luar kota 1-2 masih ada, 2-3, 2-4 ya. Begitu Wuhan puncak, akhirnya instruksinya lebih tegas, maksudnya stay at home, semua wajib di rumah, dan perusahaan harus tidak boleh memperkerjakan karyawan. Jadi aktivitas harus turun kerja ya? dari rumah, semua di rumah, nggak boleh kerja, sekolah libur. Kita tahu bahwa masyarakat Cina sendiri kan kesadaran kesehatannya lebih tinggi ya, terus masyarakatnya juga disiplin. Di samping itu aparatnya juga total, serius, maksudnya begitu ada instruksi stay at home, di samping semua warga harus di rumah, aparat juga nyebar di mana-mana, turun, kepolisian, tentara, untuk menjaga itu. Ya. Dan di itu kan Cina, gimana? Shanghai, gini ya, yang saya tahu, Shanghai dan hampir semua kota di Cina itu hanya butuh 24 hari stay at home. Jadi Cina itu, Shanghai dan kota-kota lain ya, itu mulai stay at home 24 Januari, tanggal 16 Februari itu sudah buka. Sudah buka ya? Sudah mulai pelan-pelan dibuka, perkantoran boleh buka, tapi sekolah belum ya. Perkantoran boleh dibuka, mal, pasar sudah boleh buka, cuman tempat hiburan boleh, wisata belum boleh, tempat hiburan belum boleh. Yang paling lama lockdown itu hanya Wuhan dan provinsi Hubei itu sekitar 70 hari. Jadi karena Wuhan yang paling parah kan. Karena mulai di pertama Wuhan baru boleh buka itu sekitar 8 April kalau nggak salah ya. Setelah itu boleh dibuka dengan catatan memang nggak ada lagi penambahan lagi. Jadi sudah zero new case ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat dari perkembangan daripada penanganan pemerintah Cina terhadap masalah COVID-19 ini ya, mungkin juga kesadaran masyarakat di sana juga. Nah, kan ada selain sektor ekonomi, juga sektor pendidikan, juga mungkin sosial yang lain, sosial berkenaan dengan pariwisata dan sebagainya. Tadi ada cerita yang menarik tentang masalah pendidikan di sana nih. Nah, kita dengar juga bahwa pendidikan mereka juga akan digalakkan lagi, tapi ada satu syarat. Syarat bahwa gurunya itu harus dikarantina dulu selama 14 hari, tapi harus zero dulu, baru siswa diperlakukan untuk boleh masuk dan sebagainya. Tapi juga tidak meninggalkan masalah protokol kesehatan. Nah, kalau melihat itu, apa sekarang sudah dilaksanakan di Cina ini? Kalau itu sudah lewat ya. Kalau udah lewat, itu yang di Cina gini. Sebelum sekolah buka, misalnya di suatu kota ya, di suatu kota itu sekolah boleh buka kalau benar-benar dalam waktu 1-2 minggu sudah nggak, di kota itu sudah nggak ada yang terinfeksi lagi. Itu sekolah boleh buka, tapi tetap protokolnya tetap. Gurunya sebelum dibuka mereka sudah karantina semua, dan sudah melakukan tes juga. Nah, kalau dan ini perlu ada tambahan ya. Di Cina itu nggak ada namanya rapid test, nggak ada namanya tes massal ya untuk masyarakat ya. Yang dilakukan tes massal itu hanya di Wuhan, di provinsi Hubei. Hubei itu setelah PSBB, setelah lockdown dibuka 8 April, seminggu setelah itu mereka melakukan tes serentak pakai nucleic acid ya, bukan rapid test ya. Dia pakai kayak PCR, nucleic acid serentak tapi dalam waktu yang bersamaan. Jadi dari 11 juta itu dia tes sekitar seminggu atau 10 hari langsung. Semua masyarakat berarti ya? Semua 11 juta orang. Tapi kota-kota lain nggak ada. Shanghai, Beijing nggak ada. Kalau melihat itu mungkin faktornya apa ya faktornya? Kalau bisa menganalisa apakah karena faktor yang daerah
Hubei sama Wuhan itu, terutama Wuhan tadi, apakah memang itu dianggap oleh pemerintah Cina itu yang sangat-sangat berbahaya atau bagaimana mungkin? Kota Wuhan dan Provinsi Hubei itu kan yang paling parah. Ya, ya. Enggak, Di maksud saya, sana sekitar kira-kira 53.000 lebih ya hmm, yang terinfeksi ya. terinfeksi ya? Kota lain kayak Shanghai, Shanghai kan cuman nggak sampai 1.000, Benar, ya. 800 atau 900 saja. Yang meninggal cuman 10 kalau nggak Ya, salah, ya, 10 atau 7 ya. ya. Makanya kan bertanya gini, penyebaran itu kan begitu cepat sekali nih ya. Jadi Iya. kok pemerintah Cina bisa mengantisipasi yang begitu cepat? Artinya hanya Hmm. daerah-daerah yang memang benar-benar rawan tadi, tapi yang lain juga ada sih, tetapi dampaknya tidak cukup luas. Nah, ini kan juga mungkin faktornya apa begitulah. Kok pemerintahnya bisa langsung menangani secepat itu? Begini ya, Cina kan sudah pengalaman dulu 10 tahun lalu ada SARS, Mhm. ya kan? Ya, COVID-19 ini kan ada kemiripan dengan SARS. Oh, Fenomenanya kan sama, mulai sama-sama. batuk, fenomena segala macam. Jadi pada saat SARS terjadi SARS 10 tahun yang lalu, dia sudah punya kayak SOP, sudah Hmm, punya prosedur prosedur penanganan penanganan pencegahan ya. seperti apa. Jadi begitu ada kasus ini, dia tinggal ngambil ini aja, tinggal ngambil SOP-nya. Oh, ini kayak SARS dulu, berarti pencegahannya langsung, nggak perlu mikir-mikir terlalu panjang. Ya, ya, Kayak dulu kasus SARS dulu yang paling banyak kan di Beijing. ya, ya. Beijing. Makanya begitu terjadi, Wuhan yang banyak langsung dibuat rumah sakit dalam 10 hari selesai, kota lain harus lockdown juga, semi lockdown. Ya, ya. Tapi Jadi kan biar penanganan tidak cukup bagus menyebar. juga nih. Artinya kan pemerintah Cina begitu ada tek langsung membuat rumah sakit baru dan dengan waktu yang cukup singkat untuk menangani hal itu. Ini kan juga apa namanya ya, faktor-faktor kepedulian daripada pemerintah terhadap penyakit ini cukup besar juga gitu loh. Oh iya, ya. Pemerintah Cina kan memang apa ya istilahnya, kepentingan negara, kepentingan rakyat itu nomor satu. Nomor satu ya. Jadi kalau misalnya ada bencana, ada wabah, itu yang diutamakan rakyat. Hmm. Ya, 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 ya. Kadang-kadang Jadi kayak ya terus gimana? kadang-kadang ini kan yang tidak diketahui oleh masyarakat, artinya kan begitu. Iya. Itu kan ternyata di sana juga ternyata kepentingan rakyat cukup 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 besar juga untuk karena kenapa? Dampaknya juga kembali ke negara ya mungkin ya. Ya, ya, karena kan ngurusi 1,3 miliar penduduk kan agak-agak susah juga ya. Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kita coba kembali lagi untuk masyarakat di COVID-19 nih. Saat ini kondisi secara keseluruhan yang ada di Cina sendiri, setelah sekarang kan sudah masa new Hmm, normal, ini sudah mau mereka ya. lewati. Kan isu-isu di luar juga bahwa itu kembali lagi apa namanya COVID-19. Tapi anggaplah Infeksi ya, ya. ya itu kan ada isu-isu seperti Kecil. itu. Selama ini Ya. goncangan-goncangan hal tersebut itu bagaimana di masyarakat, juga pemerintah, kebijakan yang lain itu? Untuk di masyarakat sendiri ya, untuk saya dan teman-teman Hmm, teman kerja juga di sini orang Indonesia juga banyak. ya, Jadi sejak mulai kerja sekitar Februari lalu, sekarang orang sudah tidak banyak membahas masalah isu-isu COVID lagi. Sudah merasa seperti tidak ada wabah. Jadi apa-apa. perasaan tenang, perasaan takut sudah nggak ada lagi. Hmm, Memang tiap hari ada penambahan. Kemarin misalnya di Beijing ada 1-2 ada penambahan. ya, Terus juga sekarang ini kebanyakan penambahan itu dari ya kita bilang imported case dari luar negeri. Sekarang kan sudah mulai dibuka, ya, ya. mulai 8 Juni kemarin, Cina sudah mulai membuka penerbangan internasional Nasionalnya. dari Eropa, beberapa negara Eropa, Asia, Vietnam, Singapura sudah mulai buka. Hmm, Mungkin 1 minggu cuma 1 pesawat. ya, 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 ya. Ada case terbaru itu gini, ada cerita gini. Tanggal 1 Juni kalau nggak salah ya, 1 Juni Hmm, kemarin ada 1 pesawat hmm, dari Jerman, 200 orang. hmm. Tapi persyaratannya kan harus ketat. Ya, ya, Sebelum berangkat kan harus dites, ya, pakai PCR test, bukan rapid ya. test ya, pakai PCR test. 200 orang itu negatif semua. Begitu sampai di Beijing, dites ulang.
Ya, ya. 200 orang tes ulang, 1 positif. Jadi 1 positif, lah 1 orang ini langsung dibawa ke rumah sakit. Lah yang orang lainnya ini harus dikarantina. Sisa orang ini harus dikarantina 14 hari dan di sebuah apartemen atau hotel dan diawasi polisi, tiap hari dikontrol tim medis sampai benar-benar boleh ya. negatif baru boleh keluar. Dan sementara untuk Jerman sementara ditangguhkan dulu penerbangan berikutnya. Jadi pelan-pelan Cina sudah mulai membuka penerbangan dari luar ya. Ya. Demikian juga kalau melihat apabila terjadi yang dari luar, seperti contoh Jerman, akhirnya kebijakan pemerintah Cina pun juga ada menyetop dulu. Artinya kan Iya, begitu. iya betul. Siap. Jadi gini, saya baca itu ada beberapa kriteria. Misalnya kalau yang terinfeksi, misalnya dari negara asal negatif semua, begitu masuk ternyata ada yang terinfeksi, ada beberapa persyaratan. Misalnya kalau 1 aja mungkin penerbangan kedua boleh, tapi kalau 5 atau 10 itu macam-macam ininya, apa namanya, sanksinya. Bisa jadi maskapai penerbangannya nggak boleh atau lebih berat lagi lah ya. Berarti kan artinya bahwa pemerintah juga memperlakukan apabila melanggar dengan ketentuan yang sudah ditetapkan SOP atau ketentuan dari pemerintah, ternyata juga sanksi cukup berat juga yang membuat mereka juga akan berpikir ulang itu ya untuk melakukan itu. Iya, sanksinya berat. Sanksinya tidak hanya maskapai penerbangan itu sendiri, juga mungkin penerbangan berikutnya juga jadi sulit. Ya. Jadi Cina pun kan berharap secepat mungkin new normal ini dilampaui. Cina juga pengen kembali seperti dulu, kembali normal seperti dulu. Jadi slogannya Cina sekarang end of new normal, come back to normal. Bukan new normal lagi, jadi harus kembali normal bukan lagi. new normal lagi, kita harus kembali ke normal seperti dulu. Kalau bisa sudah nggak pakai masker lagi. Kayak pelan-pelan pemakaian masker juga sudah mulai dilonggarkan di sini. Kalau kita keluar ke taman atau yang nggak banyak orang, nggak perlu pakai masker. Sudah nggak masalah. Kalau di tempat yang banyak kerumunan orang, itu wajib pakai masker. Kalau mau naik ke angkutan umum harus pakai masker. Tapi kalau kita di jalan banyak yang sudah melepas masker. Ya, seperti biasa. Nah, kadang-kadang kan ini mungkin berkenaan juga masalah, mohon maaf ya, artinya pemerintah Cina juga sudah mempersiapkan mungkin selain SOP, penanganan masalah pengobatan dan sebagainya, mungkin akhirnya masyarakat Cina sendiri sudah merasa nyaman. Oh, berarti saya sakit begini, ya berarti saya juga ada obatnya sudah disiapkan, walaupun saat ini memang sudah ketemukan, tetapi kan ada rasa nyaman itu ada. Nah, saat ini apakah itu juga di Cina sudah ibaratnya entah itu vaksin, entah itu obat dan sebagainya, akhirnya membuat masyarakat itu seperti kembali normal itu loh. Vaksin sampai sekarang belum diproduksi massal ya. Yang saya tahu beberapa kali sudah dites, beberapa pabrik farmasi kerjasama dengan pemerintah sudah menguji coba beberapa vaksin, namun hasilnya sampai sekarang belum tahu. Mungkin uji klinis kan beberapa kali, pertama beberapa orang, kedua beberapa orang, tapi sampai sekarang belum dipublikasikan. Berarti memang vaksinnya belum ada. Nah, kalau obat sendiri, pengobatan yang sendiri yang saya tahu ya, di Cina ini kan 50% rumah sakit dan dokter itu istilahnya dia pakai sistem TCM, Traditional Chinese Medicine. 50% lainnya pakai modern medicine itu kayak Western. Jadi ada juga yang mix, campuran tradisional dan modern. Jadi tergantung rumah sakitnya. Kalau rumah sakit itu traditional medicine, dokternya juga tradisional ya, pengobatannya sistem tradisional, pakai herbal atau pakai apa. Jadi macam-macam, nggak ada yang baku, obatnya nggak ada yang harus A, B, jadi C. kemarin itu berbagai macam pengobatan dicoba.
Tapi intinya memang namanya virus, Ya. intinya memang dikembalikan ke imunitas masing-masing. Hmm. Jadi yang saya tahu, orang masuk rumah sakit itu dipulihkan imunnya. Ya, ya, ya. Dipulihkan imunnya, tidur yang cukup, olahraga, kasih nutrisi, vitamin, nanti bisa sembuh sendiri. Kalau kondisi yang parah, ya harus mungkin antibiotik segala macam itu untuk mengobati infeksi-infeksi sampingannya. Ya, ya. Kira-kira gitu. Kenapa saya bertanya itu, Om? Jadi gini, kenapa saya bertanya itu? Karena itu berkenaan dengan mungkin yang di Indonesia juga. Saat ini kan masih boleh dikatakan, karena ini kan baru pertama, juga ada Iya. rasa takut, rasa traumatik juga ada di sana. Lah, kenapa? Saya ada timbul pertanyaan, kenapa di Cina itu kok bisa akhirnya tidak hanya new normal, sudah mengarah ke normal. Mereka sudah bisa melakukan itu Iya. gitu loh. Itu kan pertanyaan Iya, yang iya, iya. selain tadi mungkin ada jawaban seperti SOP sudah pernah sudah pernah terjadi walaupun hampir mirip, ada SOP, mungkin juga masalah kebijakan daripada pemerintah dan sebagainya, juga mungkin kesadaran masyarakat itu juga Iya, iya. bukan masalah artinya sudah memberikan untuk menjadi arah ke normal lagi gitu loh. Iya. Nah, yang bukan gimana ya, kalau kita membandingkan sih kadang-kadang di Indonesia sendiri, ya kita kan kesadaran personal itu kan kita masih kurang gitu loh kadang-kadang. Jadi pemerintah Ya kalau mintanya kalau begini, ya kenapa? ya mungkin ada hubungannya dengan masalah kondisi politik ya. Hmm, Kalau di Cina kan kita tahu Cina kan ya, ya, ya. satu partai dan centralized, jadi mudah kontrolnya. Hmm, Jadi kalau di Indonesia mungkin ya kenapa agak sulit? Karena Indonesia kita ketahui multi semuanya, multi ras, multi etnis, politiknya juga bermacam-macam. Bisa jadi ya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa hmm, menjudge seperti apa penanganan di sana. Cuman kayak Cina melihat Indonesia kan tidak melihat apa yang telah dilakukan Indonesia selama ini, dia melihat hasilnya. hmm, ya, ya. Jadi kayak Cina sekarang sudah mulai membuka penerbangan dari Vietnam, dari Singapura, tapi Indonesia belum dibuka karena kondisinya Masih, naik turun terus. betul, betul, betul. Padahal kalau sebenarnya Indonesia sendiri butuh. Karena apa? Hampir 60% wisata itu kebanyakan dari masyarakat Cina datang ke Indonesia. Itu loh. Permasalahan kan jadi kalau kita tidak mengantisipasi, tidak segera memulihkan diri kita sendiri, Hmm. secara otomatis ekonomi devisa juga itu juga akan menghambat karena hampir 60% itu juga devisa dari sektor wisata itu juga dari Cina ternyata. Gitu loh. Padahal Cina sudah siap Ya, gitu. kalau di Cina sendiri, Mhm, wisata domestik di Cina sudah buka. mhm, Beberapa tempat wisata sudah mulai dibuka, sudah lama sih buka domestik. Cuman yang jadi masalah sekarang kan dari teman-teman saya di Cina, mhm, dia sekarang mikirnya gini, untuk tahun 2020 mhm, dia nggak mikir wisata ke luar negeri. Dia menahan untuk tidak pergi ke luar negeri, dia wisata ya dekat-dekat aja dalam negeri. Beberapa teman dari Eropa, dari Amerika juga untuk tahun 2020 mungkin nggak akan keluar. mhm. Mereka mau keluar, wisata ke luar negeri dengan catatan zero infected di Oh, negara iya. tujuan. Mhm, mhm. Jadi pemerintah Indonesia, mungkin saya bisa kasih masukan, nggak usah mikir dulu deh Ya, ya. ngundang wisata dari mancanegara. Mhm. Pastikan bahwa tidak ada COVID selama sebulan, 2 bulan, tidak ada, dan bersih, orang nggak ada yang pakai masker, orang pasti datang ke Indonesia. Iya, iya. Tapi selama tiap hari ada 1.000 infektis, mana ada orang berani ke Betul, betul. Indonesia. Ya, pada takut semua akhirnya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Obrolan yang sangat menarik ya. Nah, sekarang mungkin sebelum kita ngobrol kita akhiri nih ya. Saya pengen secara gamblang saat ini kondisi dari mulai Iya. sekarang, mulai dari sosial, ekonomi, juga mungkin saat ini juga mungkin apa ya, kondisi masyarakat Cina sendiri yang menghadapi sudah dari new normal mau ke normal ini. Ini bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saya melihatnya cuma di Shanghai aja ya, di kota lain Hmm. saya nggak banyak tahu ya. Kalau di Shanghai, saya merasa sudah seperti nggak pernah ada, apa namanya,
wabah. Saya sendiri juga keluar nggak merasa takut gitu. Jadi keluar nggak merasa takut, ketemu banyak orang, misalnya di mall atau ke tempat olahraga, ke tempat kerja pun juga kadang-kadang lupa pakai masker. Di kantor pun sudah lepas masker, nggak perlu pakai masker ya. Saya sudah mulai masuk kerja itu tanggal 16 Februari sudah masuk ya? Tiap hari udah kerja. Cuman waktu itu di awal 16 Februari itu kan awal dilonggarkan lockdown kan, kayak dibuka PSBB. Cuman masuknya setengah hari atau jam kerjanya diatur. Enggak. Agak apa ya. Terus kondisi saya lihat rame. Saya lihat di mana-mana, di mall, di tempat wisata sudah banyak orang. Seperti biasa ya. Sudah seperti biasa, cuman kebanyakan domestik ya. Kayak orang dari luar belum banyak yang masuk. Kayak di Shanghai itu kira-kira ada pekerja dan mahasiswa itu dari luar negeri itu 1 juta lebih, 2 juta lebih ya di Shanghai ya. Total populasinya sekitar 20-25 juta. Jadi sekarang ini kan kebanyakan kayak mahasiswa Indonesia belum banyak yang balik ke Cina, masih di Indonesia. Mahasiswa dari Eropa juga kebanyakan belum bisa balik ya. Karena masih ditutup. Iya. Dan ada yang pasti ada ini. Kalau domestik sekarang antar kota sudah nggak ada pemeriksaan. Jadi naik pesawat, naik kereta ya? sudah seperti biasa, naik kereta api, pesawat. Cuman yang sekarang diperketat itu dari luar negeri. Semua pendatang dari luar negeri harus dites. Harus dites. Kalau dia positif langsung masuk rumah sakit. Kalau dia positif, wajib karantina 14 hari di hotel. Dan itu diawasi polisi dan diawasi tim medis. Tiap hari dikontrol. Berarti setelah selesai baru boleh keluar. Oke. Wow. Ya. Menarik sekali. Mudah-mudahan perbincangan ini ya kita pengen ada sesuatu yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Karena kembali lagi itu kan sukses dan tidaknya semua tergantung pada kita masing-masing untuk kita lepas daripada COVID-19. Karena di Cina saja sudah mulai tidak new normal, tapi sudah normal gitu loh. Iya, jadi slogannya today is an end of new normal. Welcome back to normal. Iya. Siapa? Karena siapa ya orang yang mau tiap hari maskeran terus? Ya kan? Pakai masker, pakai face shield juga. Wah, iya. Kacau dah. Mau kemana-mana. Waduh, kita seperti kembali bukan kembali ya, seperti kita di astronot ya, kan harus pakai. Iya. Ya semoga Indonesia cepat pulih. Ya. Dan selesai new normal, kembali ke normal seperti dulu. Ya, ini yang kita harapkan sama-sama juga. Kenapa saya pengen ngontak Anda di sana, tujuan kita juga ada ilmu, ada informasi yang paling terbaru yang bisa di-share-kan ke teman-teman, terutama pemerhati di YouTube juga ini yang kita inginkan di situ. Bahwa kita tetap tidak perlu takut, tetapi kita harus menghadapi. Tidak perlu takut ya, tapi tetap menjaga diri lah. Yang penting menjaga kebersihan, ya seperti yang imbauan dari pemerintah ya. Menjaga kebersihan, apalagi nutrisi yang bagus, istirahat yang cukup, olahraga. Karena kalau ini terus berjalan gini, kadang-kadang bertanya, waduh besok makan apa ini? Kan itu yang jadi pertanyaan juga saat ini. Ya, ada tambahan ya. Kenapa Cina begitu? Kalau ke Cina, kalau kita jalan-jalan di Cina ya, orang usia 60 tahun itu nggak ada yang susah, ceria. Kenapa ceria? Di Cina itu dia nggak peduli dia pegawai negeri atau pegawai swasta, usia 60 tahun ke atas itu dapat pensiun dari pemerintah, dapat tunjangan hidup. Jadi dia nggak mikir lapar, nggak mikir sakit ditanggung negara. Naik kendaraan umum gratis untuk orang-orang usia gitu ya, kendaraan umum dalam kota ya, kayak bis, kereta gitu. Jadi untuk kesehatan dan biaya hidup orang sini nggak ini, karena memang jaring pengaman sosial
social safety net-nya bagus. Mungkin ya. Indonesia perlu diperbaiki, perlu Ya, dipikirkan ya. Ya. Ini kan juga bagian dari apa ya, perencanaan yang mungkin bisa diaplikasikan mungkin tahun depan dan sebagainya. Mudah-mudahan lah. Yeah. Walaupun arah kita sudah mengarah ke sana. Tapi kan mungkin juga banyak faktor seperti yang kita ngobrolin tadi, faktor politiknya juga berbeda mungkin itu. Tapi berbeda. pada intinya mudah-mudahan lah kalau kita melihat daripada dasar Undang-Undang 45 kan semuanya kembali kepada masyarakat juga. Kita sesuai dengan UUD kita lah ya. Oke, Om. Waduh, terima kasih banyak ini. Obrolan kita terasa di 30 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita tunggu kapan balik ning Indonesia. Karena keluarga ada di kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan Anda di sana juga kondisi juga baik. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman ada di sana. Oke, terima kasih Bambang. Semoga selesai. Amin. 3, 2, 1, closing.